besar. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah perlindungan sosial, dan yang ketiga adalah insentif-insentif yang merupakan dukungan bagi tumbuhnya ekonomi. Dan kita semuanya berdoa dan berharap mudah-mudahan untuk kuartal ketiga kita bisa pick up, karena banyak sekali indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi rebound di ekonomi, dan mudah-mudahan ini juga dampak daripada kerja keras Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang berbahagia, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada daerah dan diikuti dengan pendanaannya. Dan ini mengandung dua makna, yaitu ada makna yang terkait dengan expenditure atau belanja atau pengeluaran, dan yang kedua adalah pemberian sumber pendapatan daerah atau revenue assignment. Pemda perlu memperkuat perpajakan daerah sebagai salah satu sumber PAD untuk meningkatkan kemandirian dan melaksanakan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu sampai saat ini porsi terbesar daripada APBD dari segi pendapatan itu rata-rata secara nasional adalah bergantung dari transfer ke daerah. Sementara besarnya PAD kalau kita lihat walaupun ini bervariasi, tapi secara nasional atau secara agregat rata-rata porsinya untuk daerah-daerah atau provinsi ini baik, jadi bisa kisarannya bisa sekitar 30-40%. Tapi kalau kita lihat di kabupaten kota, ini porsinya rata-rata ada di kisaran sekitar 13%. Jadi untuk itu kita perlu mendorong peningkatan PAD dari daerah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah ini seiring dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan perpajakan daerah yang perlu segera dilakukan dengan yang pertama adalah mendorong implementasi organisasi perpajakan yang tepat. Jadi saat ini yang biasa dilakukan adalah basisnya adalah fungsi, di mana pemisahan wewenang dan tanggung jawab ini diatur dengan SOP yang jelas, dan yang kedua adalah memanfaatkan teknologi informasi dan data yang terintegrasi serta peningkatan kapasitas SDM daripada pengelola pajak daerah dan juga membangun kerjasama dengan seluruh stakeholder. Kita tahu kelemahan daerah selama ini adalah dari segi organisasi yang kadang-kadang belum fit. Jadi ada daerah yang sebetulnya punya potensi yang besar, tapi organisasi yang mengelola penerimaan pajak daerahnya itu hanya unit yang levelnya mungkin hanya setingkat eselon 3. Sehingga kapasitas daripada organisasinya sendiri masih kurang. Yang kedua dari segi legal. Jadi masih banyak aturan-aturan di daerah yang masih belum bisa mengikuti best practice daripada pengelolaan pajak. Karena pengelolaan pajak ini sebetulnya untuk pusat dan daerah sama. Nah, disinilah sebetulnya tantangan daripada daerah. Yang ketiga adalah masalah updating data dan transparansi. Nah, di sini terlihat banyak sekali daerah yang belum memiliki database yang baik dan juga kerjasama pertukaran data antar stakeholder baik di daerahnya sendiri maupun daerah dengan pusat. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Karena saya sangat percaya kalau kita bisa meningkatkan 4 hal tadi, maka upaya-upaya itu bisa meningkatkan PAD daripada daerah. Bapak Ibu sekalian, kita sangat memahami dengan adanya pandemi COVID ini sebetulnya banyak sekali hal-hal yang harusnya bisa kita lakukan, ini jadi tidak bisa kita lakukan. Nanti rekan saya dari Direktur Jenderal Pajak juga mungkin bisa sharing bagaimana sulitnya sekarang untuk mencapai wajib pajak yang harusnya bisa dicapai, tapi
karena kendala COVID ini harus ada social distancing, ada physical distancing, maka hal-hal tersebut tidak bisa dilakukan. Saya rasa hal ini juga sama dengan yang terjadi di daerah, ya, mulai dari mencari WP-nya atau wajib pajaknya, kemudian juga melakukan pemeriksaan atau verifikasi, sampai dengan juga nanti melakukan penagihannya. Nah, ini adalah suatu tantangan. Nah, untuk itu di sini semakin memperkuat kepentingan kita untuk saling bekerja sama. Jadi kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah ini akan memberikan dampak yang positif buat kedua belah pihak. Dari segi pemerintah daerah, nanti pemerintah daerah juga akan mendapatkan capacity building, ya tentunya dari segi law enforcement dan kemudian regulasi-regulasi yang harus diperkuat di daerahnya, serta operasional daripada kantor pelayanan pajak daerahnya ini bisa mengikuti benchmark yang ada di nasional, dan di sisi lain juga Direktorat Jenderal Pajak juga bisa memahami apa yang terjadi di daerah, sehingga denyut ekonomi yang ada di daerah itu juga bisa langsung dilihat oleh teman-teman dari pusat, yaitu di Direktorat Jenderal Pajak. Kami di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan di sini sebenarnya fungsinya hanya memfasilitasi, ya, karena kalau misalnya kerjasama ini baik dan kemudian PAD-nya daerah meningkat, tentunya daerah jadi punya sumber pendanaan yang lebih banyak buat membiayai pelayanan publik dan juga pembangunannya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak ingin berpanjang lebar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dari pemerintah daerah dan juga rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak dan juga dari tim kami di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang telah bekerja keras untuk bisa merealisasikan kerjasama ini. Harapan saya ini bukan cuma tanda tangan, tapi betul-betul bisa kita lakukan, kita kerjakan bersama, sehingga potensi-potensi yang juga menjadi catatan dari rekan-rekan di KPK ini bisa menjadi realize atau bisa terrealisir, dan juga kita bisa punya tata kelola yang baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terakhir kami berdoa dan mengharap kita semua bisa segera keluar daripada pandemi COVID-19 ini, dan juga kita bisa menjaga protokol kesehatan walaupun kita bekerja keras, tapi tetap memperhatikan kesehatan kita, lakukan social dan physical distancing, cuci tangan, kemudian gunakan masker, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersinergi dan kita tingkatkan PAD masing-masing, dan juga kita bisa berkontribusi terhadap penerimaan pajak nasional. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Astra Primanto Bakti. Selanjutnya, sambutan Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Jawa Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang diwakili oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Deputi Pencegahan KPK yang diwakili oleh Pak Direktur
tadi ya, saya lupa. Kemudian yang saya hormati Pak Prima, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Pak Prima ya, betul ya? Kalau tidak salah, saya menyebut, mohon maaf kalau salah. Perimbangan Keuangan, Pusat dan Daerahnya sudah dihapus sama Pak Prima. Para wali kota, para bupati atau yang mewakili yang berkenan hadir pada acara penandatanganan kerjasama pada siang hari ini, hadirin tamu undangan yang berbahagia dan kami muliakan. Pertama-tama marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenan beliau hari ini kita dapat berkumpul walaupun sejenak untuk bersama-sama melakukan penandatanganan kerjasama di tempat kami, Direktorat Jenderal Pajak, antara Bapak dan Ibu sekalian di pemerintah daerah, dengan kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, dengan fasilitas dari Pak Prima, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak Prima nih, sudah berkenan untuk mensinergikan antara kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak dengan Bapak dan Ibu sekalian yang ada di pemerintah daerah. Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Prima terlebih dahulu, bahwa tugas dan fungsi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bapak dan Ibu yang ada di pemerintah daerah hampir sama. Mengumpulkan penerimaan negara untuk kami, mengumpulkan penerimaan daerah untuk Bapak dan Ibu sekalian yang ada di pemerintahan daerah. Tujuannya apa? Untuk melaksanakan tugas dan fungsi negara atau daerah dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di wilayah masing-masing. Jadi saya memohon bahwa momen ini merupakan momen yang penting. Untuk bersama-sama kita mensinergikan apa yang kita lakukan, apa yang kami lakukan, dan apa yang Bapak dan Ibu sekalian lakukan yang ada di daerah. Tujuannya satu, bagaimana kita meningkatkan penerimaan negara dan bagaimana kita bisa meningkatkan penerimaan di daerah masing-masing. Dan seperti yang disampaikan Pak Prima bahwa penerimaan negara satu sisi untuk membiayai belanjanya kementerian dan lembaga, dan ada sebagian yang didistribusikan, dialokasikan kepada daerah. Ada yang alokasi langsung, sifatnya bagi hasil, kalau tidak salah ya Pak Prima, yaitu untuk PPh pasal 21 dan PPP. Dan ada sifatnya alokasi secara umum, pendistribusian secara merata, proporsional kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan porsi, formulasi yang dibangun oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. Ini adalah wujud bahwa walaupun ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah, tapi dalam hal pembagian dan redistribusi penerimaan negara sudah terjelaskan di sana. Sehingga masing-masing dapat menentukan apa langkah dan apapun aktivitas yang akan dijalankan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi bernegara. Apalagi dalam situasi seperti ini, kita sadari bersama pandemi COVID tidak hanya mengeksplor apa yang harus kita lakukan untuk memfasilitasi warga penduduk di Indonesia, termasuk pun juga memberikan dampak kepada kami yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, termasuk pun juga saya pikir untuk teman-teman kami yang ada di pemerintah daerah, pada waktu melaksanakan aktivitas, bagaimana kita bisa menjaga pengumpulan penerimaan negara ataupun penerimaan daerah di satu sisi, tapi satu sisi yang lain kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga, karena pajak itu adalah ujung dari aktivitas untuk di pajak pusat, pajak penghasilan kalau orang berpenghasilan baru membayar pajak, pajak pertambahan nilai kalau orang membeli barang atau jasa kena pajak baru membayar, sama pun juga yang ada di daerah. Pajak hotel dan restoran contoh kata, orang makan di hotel, orang tinggal di hotel, orang makan di restoran, baru mereka membayar pajak hotel dan restoran. Nah, situasi pandemi COVID ini memberikan dampak kepada aktivitas, contoh kata dari dimensi bisnis. Mereka mendapatkan hambatan, oleh karena itu di samping fungsi untuk mengumpulkan penerimaan, satu sisi,
ada fungsi yang lain bagaimana kita mesti memberikan kepada pelaku usaha semangat, spirit, support, dan juga stimulasi supaya mereka tetap bertahan untuk melaksanakan aktivitas kehidupan keberusahaannya. Karena dengan aktivitas keberusahaannya tetap terjaga, insya Allah paling tidak beberapa jenis pajak bisa kita kumpulkan, beberapa jenis retribusi yang ada di daerah, serta pun pajak hotel dan restoran ataupun pajak yang lain juga dapat terkumpulkan. Jadi itu kira-kira Bapak dan Ibu sekalian gambaran mengapa perlu kita bareng-bareng. Kita sinergi karena kita memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama. Oleh karena itu bahu-membahu, saya sangat senang hari ini kita duduk bersama, kita tanda tangan bersama untuk saling bertukar informasi dan cerita mengenai wajib pajak yang kami kelola ataupun wajib pajak yang Bapak dan Ibu sekalian kelola. Karena sistem pemajakan yang sekarang ini ada, yang kita terapkan, dan saya pikir hampir sama antara pajak pusat dan pajak daerah adalah sistem self-assessment. Kecuali retribusi, kan kalau retribusi sekali pakai dia harus bayar, kan kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau untuk pajak hampir sama. Jadi sampai pada posisi kami atau kita menemukan informasi tentang kewajiban perpajakan seseorang yang belum tertunaikan, kita dapat melakukan aktivitas untuk melakukan pengawasan lebih. Nah, fungsi inilah sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian yang betul-betul kami sangat harapkan pada waktu kita mendesain atau menyusun kerjasama. Bagaimana terhadap satu orang wajib pajak kami juga merupakan wajib pajak di daerah yang bersangkutan. Apa yang dilaporkan kepada kami semestinya sama dengan apa yang dilaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ada di daerah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa bekerja sama untuk memberikan kepastian bahwa yang dilaporkan adalah sama. Nah, pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan yang bagus kita untuk meningkatkan bagaimana kita melakukan kerjasama secara bersama-sama. Mungkin tidak hanya sekedar bercerita mengenai wajib pajak atau data informasi, tapi ada hal yang lain yang mungkin perlu juga kita lakukan untuk lebih jauh lagi. Misalnya bagaimana kita melakukan pengawasan kepada wajib pajak yang sama tadi. Contoh paling sederhana adalah pengusaha hotel dan restoran. Mereka adalah subjek pajak di tempat kami dan juga subjek pajak di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita melihat para pelaku usaha ini dalam dua dimensi yang berbeda, dari angle yang berbeda, namun demikian aktivitas yang dijalankan adalah sama. Ini yang menjadi urgent, dan saya bersyukur hari ini ada 78 pemerintah daerah ya yang bersepakat untuk kita bekerja sama. Beberapa saat yang lalu, kalau mungkin boleh Pak Prima, saya juga melaporkan ya, sebelum penandatanganan ini sudah ada sebetulnya 7 pemerintah daerah yang kita lakukan piloting. Bekerja sama 7 kota di 7 provinsi di tahun 2019 kemarin, kita lakukan piloting untuk berkolaborasi melakukan pengawasan. Dari 7 kota yang ada di 7 provinsi, ada sekitar 1.184 wajib pajak yang kita bisa lakukan pengawasan bersama. Dan ini akan lebih bagus kalau seandainya dari 7 menjadi 78 provinsi atau 78 kota lah paling tidak. Yang kita juga sama-sama bisa lakukan pengawasan bersama. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat gambar yang lebih jelas. Kita betul-betul melihat perspektif di mana wajib pajak melakukan kegiatan usaha, ada sesuatu yang harus terbayarkan kepada negara, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan ada sesuatu juga yang harus terbayarkan di pajak daerah. Ini adalah modal yang bagus, dan saya sangat mendukung, saya sangat senang, dan saya sangat bahagia. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan pemerintah daerah untuk sharing, dan pemerintah daerah pun saya pikir membutuhkan kami untuk sharing. Pak Prima tadi juga menyebutkan peningkatan kapasitas perlu, organisasi model juga perlu,
Kemudian beberapa perangkat peraturan juga perlu untuk terus dikembangkan. Karena mungkin saya sedikit melihat saja di beberapa tempat treatment perlakuan barangkali bisa berbeda dengan beberapa tempat yang lain. Karena apa? Masing-masing ada di wilayah atau di daerah yang berbeda. Kepala daerahnya berbeda, mungkin gubernurnya juga berbeda. Namun demikian berbeda dengan tempat kami karena kami sifatnya nasional, jadi hampir seluruh wilayah yang ada di tempat kami memiliki standar operating prosedur yang sama. Nah inilah kemudian menjadi penting bagi kita semua, Bapak dan Ibu sekalian, karena kita dalam field yang sama, dalam situasi yang sama, dengan tujuan yang sama, aktivitasnya pun juga most likely hampir sama. Jadi akan lebih baik nanti pada waktu kita setelah menandatangani PKS ini, saya juga mohon kepada Pak Prima, bagaimana kita memprosesikan berikutnya. Setelah penandatanganan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita mengharmonisasikan peraturan, misalnya satu hal, bagaimana kita membuat pelaku dari pengumpul pajak yang di daerah juga memiliki pemahaman yang sama dengan daerah lain dan bahkan dengan kami yang ada di pusat, dan bagaimana infrastruktur pengumpulan pajak daerah ini juga harus kita kembangkan bersama. Dan satu lagi Bapak dan Ibu sekalian sebagai tambahan cerita bahwa Bapak Presiden sangat menginginkan adanya satu data yang sifatnya universal nasional. Nah inilah saatnya bagi kita semua saya pikir sepakat untuk melaksanakan, karena dengan model type dan field data yang sama nantinya akan mudah untuk digunakan atau dimatchingkan dengan data yang lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya pun juga memohon kepada Bapak dan Ibu yang ada di pemerintah daerah, banyak layanan-layanan yang sifatnya layanan publik yang dilakukan, perlu kiranya pada waktu pengadministrasiannya, tadi juga Pak Prima sudah singgung, kalau misalnya bisa kita dokumentasikan secara digital, itu akan lebih bagus. Namun demikian ada hal lain yang mesti harus kita letakkan di sana. Bagaimana identitas pelaku atau penerima manfaat dari layanan yang sifatnya publik ini betul-betul kita bisa seragamkan. Apakah menggunakan nomor identitas kependudukan, ataupun menggunakan NPWP sebagai identifikasi ataupun common identifier yang diletakkan atau dilekatkan pada administrasi kita. Tujuannya apa? Jadi nyambung ke yang tadi, pada waktu kita melihat ada penduduk kita melakukan aktivitas, kalau saya melihat dari sisi perpajakan, pada waktu penduduk kita melakukan aktivitas yang sifatnya kegiatan usaha, akan lebih mudah bagi kita semua untuk melakukan pengawasan. Dan kita bisa mendapatkan informasi dari seluruh pemerintah daerah terhadap aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing penduduk di daerah yang bersangkutan. Kemudian yang lain, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa PKS yang akan kita tanda tangani hari ini ada beberapa items yang mungkin saya bisa sampaikan. Yang pertama tadi meningkatkan kapasitas, pasti nanti ke depannya kita akan pengen meningkatkan kapasitas. Kemudian yang kedua, perjanjian kerjasama ini sejatinya adalah mendukung program pemberantasan korupsi sebetulnya. Jadi bagaimana kita dapat melakukan peraturan Presiden nomor 54 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. Kalau data semuanya elektronik, data semuanya terdokumentasi dan semua data menggunakan common identifier yang sama, nomor identitas yang sama, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan tracing ataupun data matching. Kemudian yang ketiga, inti dari PKS ini adalah bagaimana kita bisa melakukan pengawasan bersama. Jadi klausul itu kita letakkan, jadi nanti saya mohon untuk teman-teman saya yang ada di pajak, yang ada di seluruh Indonesia, ya kantor-kantor DJP yang ada di seluruh Indonesia, mohon kiranya dapat juga berkoordinasi dengan kantor-kantor, kalau di daerah itu adalah kantor penerimaan daerah ya,
di setiap pemerintah daerah untuk saling bisa melakukan tukar pikiran dan melakukan pengawasan, koordinasi pengawasan terhadap wajib pajak secara berkelanjutan. Dan yang mungkin secara prosesi nanti perlu kita dudukkan, mengingat kami juga tersebar dari Sabang sampai Merauke, dan di sisi yang lain pun juga pemerintah daerah juga tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi prosesi bagaimana kita melakukan pengawasan perlu kiranya nanti kita dudukkan bersama-sama. Bagaimana kita tukar-menukar informasi, kemudian bagaimana kita melakukan pengawasan bersama, ujung ceritanya apa, bagaimana kita meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak secara menyeluruh dan berkesinambungan. Kemudian yang lain terakhir barangkali ke depan Bapak dan Ibu sekalian, kami sampaikan apresiasi ini luar biasa kepada Pak Prima dan beberapa Pak Prima Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan juga Bapak dan Ibu Gubernur atau yang mewakili, Bapak Ibu Wali Kota, Bupati ataupun yang mewakili. Kami sangat berterima kasih termasuk pun juga untuk KPK yang membantu kami, mensupervisi kami dan mengawal kami. Kami sampaikan terima kasih bahwa dengan adanya kesediaan kita bersama untuk menandatangani kesepakatan ini awal bagus untuk sistem yang lebih transparan. Jadi mudah-mudahan semua untuk kepentingan Indonesia, tidak ada yang lain kecuali itu, dan kepentingan Indonesia adalah bagaimana membuat masyarakatnya lebih adil, makmur, dan sejahtera. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, Pak Dirjen Perimbangan, Pak Gubernur, Pak Bupati, dari KPK dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan acara ini menumbuhkan rasa bela negara yang lebih, karena pajak itu adalah bagian dari kewajiban kita untuk membela negara, dan tujuan besar negara seperti yang saya tadi sampaikan dapat tercapai dengan adanya pengumpulan pajak yang betul-betul optimal. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bapak Suryo Utomo. Selanjutnya, sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang akan dibacakan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam ke-10. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang terhormat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari berbagai wilayah di Indonesia, para pejabat struktural Kementerian Keuangan Republik Indonesia, segenap tamu undangan, serta hadirin sekalian. Mohon izin kesempatan kali ini membacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutan penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah Yogyakarta 26 Agustus 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan untuk memberikan
kesempatan dan ruang gerak bagi pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik adanya perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah ini. Melalui perjanjian kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah, kita tidak hanya melakukan sebatas pada pencapaian output dan penerimaan pajak pusat dan daerah, tapi harus ikut berperan aktif dalam menyampaikan informasi terkait perpajakan pusat dan daerah, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia yang baik dan berintegritas di bidang perpajakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 26 Agustus 2020. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Paduka Paku Alam ke-10. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita juga akan mendengarkan sambutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Koordinator Wilayah 2 kepada Bapak Asep Rahmat Suwanda. Kami persilakan. Oh, di sini kula waca mengrem halaman tuh. Ayo. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta kasih sayang serta salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Yang kita hormati Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tadi diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sri Paduka Paku Alam ke-10, kemudian juga Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh Pak Sekda, Pak Setiawan, Wangsa Atmaja, kemudian juga Pak Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Pak Sekda, Pak Hidayat Lama Karate, kemudian juga Bupati atau Wali Kota atau yang mewakili yang hadir dalam pertemuan ini. Dan apresiasi kami sampaikan pada yang terhormat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pak Astera Primanto Bakti. Ketemu kembali Pak Astera. Kemudian juga Pak Direktur Jenderal Pajak Pak Surya Utomo beserta jajaran di lingkungan Dirjen Pajak dan juga Kanwil yang hadir pada kesempatan hari ini. Dan juga staf ahli Kementerian Keuangan bidang kepatuhan pajak Pak Yunarto. Serta teman-teman yang hadir dari KPK, mohon izin Bapak dan Ibu sekalian ikut dalam kegiatan siang hari ini. Pertama, atas nama KPK kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas terlaksananya kegiatan hari ini. Kami sangat senang sekali, sangat bersyukur bahwa ada kegiatan yang penting ini, dan ini memang sesuatu yang kami sangat inginkan dilakukan dari sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini merupakan langkah maju sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sejak tahun 2019 khususnya untuk sektor optimalisasi pendapatan daerah, KPK sangat concern untuk membantu pemerintah daerah, baik itu 34 provinsi maupun 508 kabupaten kota seluruh Indonesia untuk meningkatkan PAD, ya, yang selama ini mungkin banyak daerah yang belum bisa mengoptimalkan sehingga kemudian belum mampu untuk membantu kondisi fiskal atau keuangan daerahnya yang
mungkin juga masih banyak yang tergantung dengan dana-dana dari pusat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentu saja ini kenapa kami sebut naik level, karena sebetulnya kalau nanti Pak Dirjen Pajak Pak Suryo mungkin bisa menggali lebih dalam kepada para kepala kantor wilayah yang selama ini secara khusus bekerja sama dengan KPK melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam beberapa hal, baik itu kaitannya dengan penggali potensi pajak, kemudian aplikasi KSWP, perizinan dan lain-lain. Itu sebetulnya kita bisa lakukan upaya-upaya akselerasi berupa replikasi atau kita sebut ATM gitu Pak ya, untuk mengadaptasi dan tiru dan modifikasi gitu, kira-kira begitu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang mungkin kalau boleh kami sharing, beberapa hal yang menjadi concern KPK. Yang pertama, pengalaman KPK dalam melakukan asistensi atau pendampingan terhadap seluruh pemerintah daerah di 8 area intervensi KPK. Salah satunya adalah soal optimalisasi pendapatan daerah. Ini tahun lalu lumayan sangat intensif kita lakukan, walaupun kita dengan kondisi saat ini ada mengalami penurunan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Astera maupun Pak Suryo tadi. Tapi terlepas dari itu kita tetap melanjutkan program-program perbaikan tata kelola. Nah, seperti yang sampaikan Pak Astera tadi, mungkin kalau kita bicara daerah, Bapak dan Ibu juga saya kira sudah tahu ini bentuknya bervariasi. Kalau kita bicara dari sudut pandang misalnya tadi kelembagaan, legalitas, kekuatan atau kemampuan daerah untuk menggali potensi atau mendapatkan pendapatan secara optimal itu bermacam-macam. Ada daerah yang memang masih katakanlah masih sangat mendasar gitu, bergelut dengan hal-hal tersebut, tapi tidak dapat dipungkiri juga banyak sekali daerah-daerah yang sudah sangat maju. Nah, untuk itu selama ini KPK mencoba untuk melakukan katakanlah replikasi dari daerah-daerah itu. Di sisi lain, optimalisasi ini diharapkan tadi itu untuk membantu ketimpangan atau membantu meningkatkan kemampuan fiskalnya. Nah, kalau boleh di-share, tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan KPK, Pak Ketua, yang kebetulan hari ini di gedung KPK sedang dilakukan konferensi aksi nasional pencegahan korupsi yang tadi pagi alhamdulillah sudah dibuka oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, yang saat ini sedang berlangsung dan nanti insya Allah akan ditutup oleh Pak Wakil Presiden. Itu Pak pimpinan KPK menyampaikan beberapa katakanlah pencapaian yang mungkin kita butuh mengapresiasi pemerintah daerah, termasuk juga di sini ada peran Direktorat Jenderal Pajak khususnya membantu daerah meningkatkan kapasitas untuk meningkatkan optimalisasi itu. Sebagai contoh disebutkan adalah soal pajak kendaraan bermotor, Pak, yang merupakan pajak terbesar yang dihasilkan oleh pemerintah provinsi. Dalam catatan kami, untuk tahun 2019 ada peningkatan yang cukup signifikan di seluruh provinsi sebesar presentasinya adalah 5,82%, kalau dinominalkan sekitar 3,7 triliun. Kemudian juga tadi disebutkan oleh Pak Dirjen Pajak soal pajak hotel dan restoran, hiburan, dan lain-lain. Itu juga kami secara khusus melakukan katakanlah intervensi untuk membantu 151 kabupaten kota. Nah, dari 151 kabupaten kota tersebut kita bisa mendapatkan data adanya peningkatan yang cukup besar sebesar 13,31%, yaitu nominalnya sekitar 1,3 triliun. Kemudian juga yang pajak yang ketiga misalnya terkait dengan BPHTB, karena kita juga dorong adanya host to host atau kerjasama sistem informasi antara Dinas Pajak dengan BPN untuk optimalisasi BPHTB ini.
Nah, ini juga ada peningkatan yang secara persentase cukup besar, Pak, sekitar 15,43% atau sekitar 1,47 triliun. Nah, ini peningkatan ini saya kira masih bisa kita tingkatkan jauh lebih besar lagi, walaupun apalagi kita bisa bersinergi lebih baik lagi ke depan. Kemudian kami mengapresiasi kegiatan ini karena ini memang sejak awal KPK mendorong adanya rekonsiliasi pajak pusat dan daerah. Bahkan sempat beberapa kali kita diskusi mengemukakan ide bagaimana kalau sistem administrasi atau paling tidak dari sisi pelayanan prondesnya kita mengatakan kepada masyarakat, kepada para wajib pajak bahwa di daerah itu kewajiban pajak cukup dilakukan lewat satu pintu saja. Nanti pengaturan mengenai administrasi perpajakannya itu adalah di bagian belakang saja, back office. Dan ini kira-kira sama dengan konsep PTSP, di mana para pemohon izin itu hanya bersentuhan dengan satu pihak saja. Selebihnya kemudian izin itu, permohonan itu beredar atau didistribusikan ke dinas-dinas terkait tanpa harus kemudian melibatkan si pemohon. Nah, ini juga harapannya sempat demikian. Tapi ini tentu saja ide yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Berikutnya Bapak dan Ibu, kami juga perlu sampaikan beberapa titik rawan, karena ini KPK sangat concern terhadap risiko dalam konteks penerimaan pajak khususnya di daerah, Pak. Ada dua besar. Yang pertama adalah kaitannya dengan potensi pajak. Contohnya adalah fiskal kadaster yang belum dilaksanakan secara optimal, sehingga ketika kita melihat katakanlah target penerimaan pajak daerah dalam APBD itu belum menggambarkan potensi pajak yang sesungguhnya. Jadi kadang-kadang atau mungkin banyak praktek yang melakukan target alokasi itu berdasarkan dari realisasi sebelumnya, bukan dari potensi sebetulnya. Yang kedua tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dirjen Pajak terkait dengan pajak yang sifatnya self-assessment. Di daerah itu ada hotel dan restoran itu juga sifatnya self-assessment. Kecenderungan perilakunya mereka menghindari, Pak. Itu sesuatu yang sering kami temukan hampir di semua daerah, gitu ya. Karena bisa jadi karena pemahaman, ketidaktahuan apa memang niatan untuk tidak mematuhi aturan atau kewajiban pajak. Nah, kemudian yang juga mohon izin kami sampaikan dalam forum yang sangat berharga ini, paling tidak kami bisa menyampaikan beberapa concern KPK untuk ke depan, Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang ini sebetulnya sudah dimulai dan sudah banyak diimplementasikan di banyak daerah. Tinggal dalam forum yang baik ini kita sudah bersinergi, kita bisa mempercepat dan memperkuat itu. Paling tidak ada 7, Pak, mohon izin. Yang pertama adalah balik lagi, KPK selalu ngelihatnya pertama adalah soal data. Ini kaitannya dengan tools-nya, ya, database-nya, kemudian juga potensi-potensi yang ada. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bersama-sama dengan daerah, pemerintah pusat dan daerah mengenali potensi pajak yang ada di masing-masing. Baik itu ada 5 jenis pajak di pajak pusat misalnya, ataupun di pajak daerah, baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini kalau kita bisa implementasikan dalam bentuk sinergi sistem informasi antara pajak pusat dan daerah, baik itu integrasi penuh atau kalau tidak memungkinkan karena ada persoalan regulasi dan lain-lain, kita bisa lakukan interoperabilitas sistem yang ada. Sambil beberapa daerah yang masih sistemnya kurang baik kita perkuat untuk mempunyai sistem pengenalan atau pemetaan potensi pajaknya yang lebih baik. Yang kedua, kita juga mendorong tidak hanya pajak pusat dan daerah, Pak,
tapi juga mendorong rekonsiliasi antara administrasi pajak dengan perizinan, Pak. Selama ini mungkin di pusat kita sudah mengenal KSWP yang sudah kami dorong juga ke daerah-daerah untuk dilaksanakan, dan kita pantau lewat monitoring center for prevention berapa daerah yang sudah mengaplikasikan itu KSWP tersebut, baik itu KSWP dengan DJP maupun KSWP antara PTSP dengan Dinas Pendapatan. Itu juga kita lakukan. Ya Kak, kami pinjam istilah yang sama saja, Pak. Ya, jadi KSWP-nya kita perluas tidak hanya dengan DJP tapi juga dengan Dinas Pajak gitu. Jadi ini yang kami dorong. Di beberapa daerah saya kira sudah dilakukan dengan baik dan di beberapa daerah masih belum. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan database pajak dengan NIK dan KK, baik pada NPWP maupun NPWP daerah. Nah ini juga mungkin ke depan kita bisa diskusi lebih dalam soal mungkin integrasi antara NPWP dan NPWP daerah yang masih digunakan oleh pemerintah daerah menuju kepada single identity number melalui NIK itu. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah ini sudah kami dorong di beberapa daerah, mungkin para Kakanwil beberapa sudah mengimplementasikan ini, dan ini satu praktek yang baik Pak Dirjen, Pak Gubernur, dan Bapak Ibu sekalian, yaitu dilakukannya pemeriksaan bersama Pak, antara DJP dan Dinas Pendapatan atau Badan Pendapatan, ya, untuk sama-sama melakukan pemeriksaan, baik itu dalam konteks penggalian potensi atau gali potensi, maupun dalam konteks kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Kemudian yang kelima itu adalah soal keterbukaan data pajak antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai optimalisasi. Nah, mudah-mudahan dengan PKS ini hal-hal atau keterbukaan data antara pusat dan daerah bisa lebih ditingkatkan, Pak, tanpa kemudian kita harus melanggar peraturan perundangan yang ada. Tadi kami mungkin bicara soal interoperabilitas dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah tukar-menukar data, ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang terakhir mungkin ini juga tidak kalah pentingnya, Pak, dan mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan adanya PKS, adalah bagaimana kita bersama-sama dalam satu barisan atas nama negara, tidak lagi terkotak-kotak pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Jadi kita sampingkan yang namanya ego sektoral, namanya silo-silo atau island-island yang kemudian sering ditonjolkan atas nama kewenangan. Ini mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa ini bisa kita selesaikan setelah PKS itu. Tadi Pak Dirjen Pajak mengatakan setelah PKS ini kita lakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah untuk melakukan implementasi ini. Supaya tadi juga menjadi concern Pak Astera untuk tidak jadi seremonial belaka. Jadi sebetulnya sekali lagi praktek-praktek terbaik sudah kita temukan di banyak daerah yang melibatkan kanwil pajak yang sudah ada, tinggal kita temukan, kita sepakati untuk direplikasi misalnya, untuk kita lakukan akselerasi ke semua pemerintah daerah. Jadi tujuan kita sama hari ini, kita dari pemerintah pusat, kabupaten, kota, dan juga provinsi berkumpul untuk mengoptimalisasi pendapatan negara, baik itu pajak pusat, pajak provinsi maupun kabupaten kota. Demikian Pak yang bisa Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan ini bisa memperkuat kerja bersama kita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera. Salam sehat selalu, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Asep Rahman Suwanda. Berikutnya acara selanjutnya adalah marilah kita saksikan bersama
penayangan videografis pelaksanaan perjanjian kerjasama optimalisasi penerimaan negara pada 7 pemerintah daerah piloting. Perjanjian kerjasama DJP, DJPK, dan Pemda. Latar belakang dari perjanjian kerjasama atau PKS adalah perlunya sinergi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah optimalisasi pertukaran data serta saling dukung kapasitas perpajakan pusat dan daerah sehingga meningkatkan penerimaan pajak pusat dan pajak daerah. Pada tahun 2019 telah dilakukan piloting PKS pada 7 pemerintah daerah Indonesia. PKS tahun 2019 telah berjalan dengan baik. Pemda dan DJP telah berhasil melakukan pertukaran 9 jenis data dan melakukan pengawasan bersama terhadap 1.200 wabah prioritas. Lalu, bagaimana pelaksanaan PKS 2020? Pada prinsipnya, PKS tahun 2020 masih sama dengan tahun 2019, dengan penambahan jenis PKS provinsi, penambahan jenis data, serta penambahan mekanisme teknis pengawasan wabah bersama dan izin Menteri Keuangan. Terdapat beberapa muatan baru dalam perjanjian kerjasama tahun 2020. Penandatanganan PKS 7 Pemda Pilot dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2019 di Aula Negara Dana Raksya DJPK dan dihadiri oleh Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah DJPK, dan 7 kepala daerah atau pejabat yang mewakili, serta disaksikan oleh Dirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Kegiatan pengawasan WP bersama yang telah dilaksanakan 7 Pemda Pilot meliputi rapat koordinasi antara Pemda dan Kanwil DJP untuk melakukan penentuan waktu pelaksanaan dan kelompok kerja. Dilanjutkan dengan penyusunan daftar sasaran pengawasan bersama atau DSPB yang memuat data WP yang menjadi prioritas pengawasan bersama. Format DSPB terlampir pada dokumen PKS yang memuat data nama WP, NPWP, NPWPD, hasil analisis sementara, dan keterangan. Setelah Kanwil DJP mengirimkan SP2DK kepada WP, dilakukan pembahasan klarifikasi data dengan WP dan finalisasi rincian data WP. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita akan memasuki agenda utama acara pada hari ini, yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan 78 pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah. Untuk sesi pertama, kami memohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari daerah. Pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bandung, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Bangli. Kami mengundang Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak, Bapak Ihsan Priyawibawa, Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Bimantara Widyajala untuk menuju meja penandatanganan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Bapak Astera Primanto Bakti, dan perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Fridolin Berek
untuk hadir dan menyaksikan di meja penandatanganan. Ya, kami persilahkan untuk dokumen perjanjiannya boleh diletakkan. Kami silakan untuk para pejabat menandatangani dokumen perjanjian secara serempak. Dan kami mohon untuk menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah kamera untuk boleh didokumentasikan. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi kedua, kami mohon untuk mempersiapkan diri para pejabat dari Kabupaten Banyumas, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bintan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Boy. Kami juga mengundang kepada staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Bapak Yon Arsal untuk maju ke meja penandatanganan dan ikut menyaksikan penandatanganan. Kami persilahkan para pejabat untuk melakukan penandatanganan dokumen perjanjian secara serempak. Dan silakan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi ketiga, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kabupaten Ciamis, Kabupaten Donggala, Kabupaten Garut, Kabupaten Gianyar, Juga Kabupaten Indramayu, Kabupaten Jember, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Kami persilahkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama secara serempak. Dan silahkan ditunjukkan ke arah kamera untuk boleh didokumentasikan. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi keempat, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kabupaten Karawang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Kuburaya, Juga Kabupaten Lebak, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Mamuju. Kami persilahkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama. Dan silakan menunjukkan ke arah kamera untuk boleh didokumentasikan. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi kelima, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Pandeglang,
Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Parigi Mutong, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Purwakarta. Silahkan lakukan penandatanganan dokumen perjanjian kerjasama secara serempak. Dan boleh ditunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi ke-6, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sigi, Kabupaten Sleman, Kabupaten Subang, Juga Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Tabalong. Silahkan ditandatangani dokumen perjanjian kerjasama. Dan boleh ditunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah kamera. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi ke-7, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Toli-Toli, Kota Balikpapan, Kota Banda Aceh, Juga Kota Bandung, Kota Banjarmasin, Kota Batu, dan Kota Bogor. Kami mohon untuk para pejabat melakukan penandatanganan dokumen perjanjian secara serempak. Dan silakan ditunjukkan ke arah kamera untuk boleh didokumentasikan. Belum. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi 8, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kota Bukit Tinggi, Kota Depok, Kota Gorontalo, Kota Kediri, Juga Kota Kendari, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan Kota Padang. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian. Dan boleh ditunjukkan ke arah kamera untuk didokumentasikan. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan. Selanjutnya untuk sesi ke-9, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kota Palu, Kota Pangkal Pinang, Kota Payakumbuh, Kota Pekanbaru, Juga Kota Pontianak, Kota Salatiga, Kota Samarinda, dan Kota Sawah Lunto. Kami persilahkan para pejabat untuk menandatangani dokumen perjanjian. Dan silahkan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah kamera untuk didokumentasikan. Terima kasih kepada para pejabat yang telah berkenan melakukan penandatanganan.
Selanjutnya untuk sesi ke-10 dan sekaligus sesi terakhir penandatanganan perjanjian kerjasama ini, kami mohon untuk mempersiapkan diri kepada para pejabat dari Kota Sorong, Kota Sukabumi, Kota Tanjung Pinang, juga Kota Tegal, Kota Ternate, dan Kota Tomohon. Kami persilahkan untuk para pejabat melakukan penandatanganan secara serempak. Dan silakan menunjukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke arah kamera. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, pemerintah daerah, dan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah berkenan mengikuti acara penandatanganan ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Semoga dengan adanya perjanjian kerjasama ini, penerimaan pajak pusat dan pajak daerah lebih optimal demi Indonesia maju. Kami mohon kepada para pejabat yang berada di meja penandatanganan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini juga turut disaksikan oleh 22 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya juga akan menindaklanjuti dan melakukan koordinasi dengan 78 pemerintah daerah yang telah menandatangani perjanjian kerjasama hari ini. Berikutnya akan kami tampilkan 22 kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak tersebut. Kami mohon untuk mempersiapkan diri, Kanwil DJP Aceh, Kanwil DJP Bali, Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta, Kanwil DJP Jawa Barat 1, Kanwil DJP Jawa Barat 2, Kanwil DJP Jawa Barat 3, dan Kanwil DJP Jawa Tengah 1. Untuk selanjutnya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri, Kanwil DJP Jawa Tengah 2, Kanwil DJP Jawa Timur 2, Kanwil DJP Jawa Timur 3, Kanwil DJP Kalimantan Barat, Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, Kanwil DJP Kepulauan Riau, dan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Berikutnya kami mempersilakan diri untuk mempersiapkan diri yaitu Kanwil DJP Papua dan Maluku, Kanwil DJP Riau, Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung.
Bapak Ibu yang terhormat, dengan demikian maka telah resmi ditandatangani 78 perjanjian kerjasama antara DJP, DJPK, dan pemerintah daerah. Dan berakhirlah juga acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Kami segenap panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah mendukung acara hari ini, baik yang hadir langsung di auditorium Cakti Budi Bakti maupun melalui media daring. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua dan negara Indonesia tercinta. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Bangga buatan Indonesia. Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.